Pertanyaan terbesar, dari manakah asalnya benur atau bibit lobster-lobster itu? Ternyata 80% datangnya dari Indonesia. Dan mungkin 20% lagi ada dari Filipina, Afrika, dan Sri Lanka. Tapi tidak sepanjang tahun karena hanya bulan-bulan tertentu saja. Nah, yang datang terus-menerus dari Indonesia itu ternyata tidak lain dan tidak bukan hasil selundupan. Sejak lama banyak orang yang mengingatkan kalau kekayaan Indonesia itu bukan hanya di daratannya saja, tapi juga di lautan. Sayangnya, nggak banyak yang peduli. Meski menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, nilai kasar kekayaan laut kita kalau di total lebih dari 1.700 triliun rupiah. Gila memang. Dan itu baru taksiran terendah. Dalam artian sebenarnya nilainya bisa jauh lebih besar lagi. Dan dari angka 1.700 triliun rupiah itu, potensi terbesar ada di sektor perikanan. Sektor perikanan mencapai 20% dari kekayaan laut Indonesia atau sekitar 300 triliun rupiah. Bayangkan, sebenarnya dengan cukup mengelola hasil kekayaan laut kita saja, negeri ini bisa kaya raya. Pertanyaannya, kenapa kita kok dari dulu nggak bisa kaya-kaya dari hasil laut kita? Jawaban pertama adalah salah kelola. Pemerintahan kita sejak zaman Orba nggak pernah serius mengelola hasil laut kita. Mereka lebih senang mengeksplorasi hasil tambang atau migas karena pasarnya pada waktu itu lebih jelas. Padahal ada sebuah lagu yang berbicara tentang sejarah bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Tapi tak kenapa kita malah sibuk main tambang, bukannya mengelola para nelayan. Baru pada pemerintahan Jokowi lah, negeri ini serius mengurusi kekayaan laut kita. Waktu awal menjabat, Jokowi sudah menugaskan seorang wanita yang sejak kecil mainannya laut, yaitu Susi Pujiastuti. Dan dari Bu Susi inilah kita akhirnya tahu kalau setiap tahun nilai harta kekayaan kita di laut yang dicuri sebesar 45 triliun rupiah. Sial memang. Jawaban kedua adalah mental. Mental bangsa kita memang mental instan. Sibuk berpikir bagaimana mencari makan sehari-hari daripada berpikir bagaimana menjadi kaya dengan mengelola apa yang ada di sekitar. Kalau di negara maju, ketika mereka punya sumber daya alam sebesar Indonesia, mereka akan berpikir bagaimana ya memprosesnya sehingga menjadi barang jadi lalu menjualnya ke banyak negara dengan pendapatan yang lebih tinggi. Di Indonesia enggak. Kita hanya berpikir bagaimana menjual mentahnya secepat mungkin dengan harga murah. Dan ketika punya uang sedikit lalu foya-foya. Barang mentah yang kita jual itu dibawa oleh pedagang ke negaranya, di sana diolah dan diekspor atau dijual lagi ke kita dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan kita beli lagi sambil terkagum-kagum. Kok bisa ya barang yang dulu kita jual 100 rupiah harus kita beli lagi dengan kemasan yang lebih bagus seharga 1 juta rupiah. Itulah yang terjadi pada kita selama ini. Mental instan berakibat kita menjadi salah kelola. Pejabatnya pun korup, aji mumpung. Mereka tahu jabatan cuma sebentar. Setiap duduk yang dipikirkan adalah bagaimana bisa mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Saya ngopi dulu ya. Salah satu kekayaan laut kita yang besar adalah lobster. Indonesia bisa dibilang adalah sumber lobster terbesar di dunia. Potensinya bisa mencapai 2 sampai 3 miliar ekor benih lobster per tahun. Bahkan hanya di Lombok Tengah saja potensinya mencapai 300 juta ekor per tahun. Benih lobster kita begitu melimpah, nelayan bisa panen sampai 10 kali dalam setahun. Coba kita bandingkan dengan Vietnam. Di Vietnam,
panen benih lobster hanya 2-3 juta ekor per tahun. Di Indonesia, angka itu cuma sebulan doang. Itulah kenapa bisnis benih lobster begitu gurihnya di sini. Tapi apakah nelayan jadi kaya karena benih lobster yang melimpah? Enggak, nelayan kita tetap aja miskin. Paling dihitung kaya kalau udah punya mobil satu aja. Inilah yang mengherankan. Di negara maju, kalau kita sudah punya sumber daya alam sebesar itu, pasti nelayannya udah kaya raya. Kalau nelayannya kaya, mereka bisa mempekerjakan banyak orang di sekitarnya. Ekonomi di sebuah daerah itu pasti tumbuh. Berapa sih harga benih lobster per ekor? Dalam sebuah artikel, saya membaca harga benih lobster mencapai Rp50.000 per ekornya. Kalau dibudidayakan sampai mencapai berat 500 gram, harganya bisa Rp500.000 per ekor. Tapi tunggu dulu, itu cuma hitung-hitungan enak. Faktanya di lapangan benih lobster cuma dihargai Rp15.000 per ekor dari nelayan. Dan diekspor dengan harga Rp70.000 sampai Rp150.000 per ekor. Kemana ekspornya? Ya ke Vietnam. Di sana benih-benih lobster yang mereka beli dengan harga murah di Indonesia dibudidayakan. Dan ketika sudah besar, mereka jual dengan harga jutaan rupiah ke seluruh dunia. Kita kalah pintar dengan Vietnam karena kita selalu berpikir instan. Inilah yang mendorong Susi Pujiastuti pada waktu itu melarang ekspor benih lobster. Benih lobster harus dibudidayakan di sini dulu. Baru bisa dijual dalam bentuk yang sudah jadi. Dan sontak peraturan yang dibuat Susi mendapat tentangan keras dari para nelayan yang sejak lama sudah merasakan enaknya ekspor benih lobster. Penyelundupan benih lobster pun menggila. Setiap bulan ada saja penyelundup yang ditangkap. Kuatnya desakan nelayan ini membuat akhirnya Jokowi pun kemudian mengganti menterinya. Pengganti Susi adalah Edi Prabowo, kader Gerindra. Edi melakukan kebijakan yang berbeda dari Susi. Boleh ekspor benih lobster. Apa alasannya? Alasannya adalah ada penelitian kalau benih lobster itu tidak bertahan lama. Dari 10.000 benih lobster yang ada, hanya satu saja benih yang mampu bertahan di dalam air. Mayoritas benih itu dimakan oleh predator air seperti ikan kakap, kerapu, dan ikan karang. Nah, daripada dimakan ikan, mending diekspor saja benihnya sekalian. Maka Edi Prabowo pun menunjuk beberapa pengusaha untuk menjadi eksportir benih lobster. Salah satu eksportirnya adalah Hasim Joyo Hadikusumo, adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pendiri Gerindra, partai tempat Edi Prabowo berasal. Apakah dengan dibebaskannya ekspor benih lobster, penyelundupan pun hilang? Enggak juga ternyata. Penyelundupan tetap marak karena ekspor legal malah bikin harga benih lobster menjadi mahal. Menurut Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia, Wayan Suje, mahalnya ekspor legal benih lobster karena adanya penunjukan tunggal. Hanya satu perusahaan yang berhak mengangkut benih lobster untuk diekspor keluar. Dan ini berarti ada monopoli usaha dan melanggar undang-undang. Karena monopoli inilah harga pengiriman yang biasanya dihitung per kilogram jadi dihitung per ekor. Belum lagi pajak, belum lagi resiko kematian di perjalanan. Ada lagi resiko nggak dibayar karena barang nggak sesuai. Macam-macam lah. Inilah yang membuat ekspor benih lobster legal menjadi berat buat pengusaha. Akhirnya banyak yang menjadi penyelundup dengan resiko tinggi karena untungnya juga jauh lebih tinggi. Pusing kan? Ini baru masalah benih lobster yang keuntungannya gurih. Belum lagi kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang dan lain-lainnya. Oh ya, tadi siang ada kabar Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra itu ditangkap KPK bersama istrinya.
Nanti kita update tentang itu. Apakah dia juga terjebak dalam gurihnya bisnis lobster? Marky Bong, mari kita bongkar semuanya. Kita menunggu episode selanjutnya sambil seruput kopi dulu. Saya Denny Siregar, kita di acara